Oke, kita mau lihat tulisan Saint Ephraim tentang Hymn of Faith, ya. Buku halaman 33 ya. Hymn of Faith nomor 20. Ini ya. Jadi sebelumnya dia mengatakan ini ya, tentang singleness of heart itu adalah untuk menemukan kerajaan Allah di dalam diri ya. Nih, jika sang anak Allah ada di dalam dirimu, maka juga kerajaannya ada di dalam dirimu. Ya. Nah, ini berasal dari Lukas 17 tadi. Disinilah kerajaan Allah di dalam dirimu, masuklah ke dalam dirimu, carilah dengan tekun, dan tanpa kerja keras engkau tidak akan menemukannya. Oke, kerja kerasnya apa di sini? Salah satunya ini berdiam di dalam hatimu. Oke, inilah yang kita sebut dengan petapaan, ya, asketisme. Oke, ini kita lihat tentang doa ya. Now, to you, Lord, do I offer up my faith with my voice. Kelihatan ini? Yeah. For prayer and petition can both be conceived in the mind and brought to birth in silence without using the voice. Artinya, tadi basic dari Itidaya Single Heart itu adalah mencari Allah dalam doa, and then birth in silence yang melahirkan keheningan atau keberdiaman batin. Jadi bagi Syriac Fathers ini, silence atau keberdiaman batin itu adalah kita tuh sedang berbicara kepada Allah without using the voice, tanpa menggunakan suara, tapi di dalam batin. Ya. Nah, caranya di sini dikatakan I offer up my faith with my voice. Oke. Iman perlu dengan suara. Oke. Aku memanjatkan ya imanku dengan suaraku. Oke. And then prayer and petition, doa dan permohonan ya, itu dikandung di dalam pikiran. Lalu dilahirkan di dalam keheningan tanpa menggunakan suara. Okay, blessed is your birth, for your Father alone is aware of it. Nah, yang kedua, if the womb holds back the child, then both mother and child will die. May my mouth, Lord, not hold back my faith, with the result that one perish and the other be quenched, the two of them perishing, each because of the other. Nah, kita coba belajar himnya ini ya. Artinya dia kasih satu perumpamaan ya. Jika rahim sang ibu itu tidak mau melahirkan bayi itu, rahim itu misalnya menutup ya, hold back the child gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ibu dan anaknya akan mati. Ya, nggak bisa bersalin gitu. Karena rahimnya menutupnya. Nah, begitu juga dengan hal doa ini ya. May my mouth, Lord, not hold back my faith. Ya, semoga mulutku tidak menahan imanku. Jadi mulut itu kayak rahim tadi, ya. Tapi kita keluarkan dengan suara tadi ya, dengan iman. Sehingga hasilnya apa? Kita tidak binasa. Dan yang lain itu tidak lenyap. Maksudnya roh Allah itu tidak lenyap, tidak pergi dari kita. Oke. Nah, so satu kata-kata yang indah ya. Jadi the womb hold back the child. Maka kita akan mother and child will die. Nah, kalau mulut kita tuh hold back our faith, maka kita akan perishing, akan binasa. So, you see di sini doa ya,
itu iman itu seperti apa? Hah? Iman itu tadi seperti rahim yang melahirkan anak. Iman di sini melahirkan doa. Ya. Oke, yang ketiga, the tree that holds back its bud is wither up, and the bird of the green bud miscarries. But if fruit buds appear from the womb of the tree will full of sap, then let my faith rejoice. Nah, contoh tadi kalau itu rahim, sekarang pohon ini, ya. Jadi kalau pohonnya itu menahan apa namanya, budnya itu apa itu? Pucuk-pucuknya, ya, ranting-rantingnya itu apa namanya, tidak mengalirkan makanan ke apa namanya, ke pucuk-pucuknya, oke? Maka apa yang terjadi pada ranting-ranting itu? Iya, miscarries. Maka ranting-ranting itu akan layu, oke? Lalu apa yang terjadi dengan buah? Buahnya juga tidak akan tumbuh dari pucuk-pucuknya itu. Nah, sama seperti faith ini. Faith itulah yang dia katakan di sini mengalirkan apa namanya, ya seperti tadi ya, rahim tadi yang melahirkan, atau seperti pohon ini yang memberikan makan kepada pucuk-pucuknya. That is the faith, right? The seed swollen with moisture bursts asunder its covering of soil, and out appears the blade of it full of symbols. Ya. Dan di sini so faith whose blossom is filled with goodly fruit is bearing praise. Ya, jadi kalau kayak benih ya yang akhirnya ditanam lalu dipupuk, maka itu akan dipupuk di dalam tanah yang subur, oke? Nah, maka itu akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, sama seperti iman, ya, itu seperti benih yang ditanam, maka menghasilkan buah-buah yang lebat. Oke? Nah, di sini kita belajar gimana Efraim menghubungkan faith and prayer. Jadi mana yang duluan, faith atau prayer dulu? Faith. Faith itu seperti benih, ya. Faith is like, tadi gambarannya itu seperti womb, rahim, ya, atau seperti tree, akar pohon, atau seperti seed atau benih, ya. Benih yang ditabur, lalu menghasilkan buah-buah yang penuh dengan blossom, itu artinya mekar ya, dengan buah-buah yang bagus. Itu berasal dari faith. Atau faith itu gambaran seperti ini. Fish are both conceived and born in the sea. Ikan itu apa? Ikan itu beranak dan lahir di mana? Ikan itu beranak ya, bertelur lah ya. Apa namanya? Bertelur dan lahir di mana? Dalam air atau di dalam laut kan gitu. If they dive deep, they escape those who would catch them. Nah, jadi kalau ikan itu apa namanya, berenang di tempat yang dalam, maka musuh-musuh tuh nggak bisa apa menangkap atau membunuh mereka kan gitu, ya. Nah, sama seperti faith ini, in luminous silence within the mind, let prayer recollect itself so as not to stray. Jadi kita nggak akan apa namanya stray, artinya tersesat. Kalau kita sudah masuk ke dalam kedalaman silence tadi, ke dalam hati kita, ya, dengan pikiran berdoa, mengumpulkan pikiran-pikiran itu sendiri. Jadi segala macam pikiran-pikiran itu kita kumpulkan masuk ke dalam silence. Ya, this is the prayer of the heart. Ya, inilah doa batin itu. Tadi saya katakan seperti ikan yang berenang jauh ke dalam,
maka dia akan lolos dari musuh-musuh yang menangkapnya. Ya, maka di situ dia bisa ikan itu bisa bertelur dan sebagainya. Sama seperti pikiran kita yang yang diterangi, yang luminous silence di dalam pikiran itu akan mengumpulkan semua pikiran kita sehingga menjadi satu singleness, menjadi satu kesatuan. Okay, vision that has been refined is the virgin of the inner chamber. Artinya apa ini? Doa itu seperti the virgin of the inner chamber, seperti kamar pengantin gitu. Ya, seperti kita tuh masuk ke dalam kamar pengantin. Ya, if she passes the door of the mouth, she is like one astray. Jadi kalau kita berhasil nih melewati pintu dari mulut kita, artinya kita bisa menguasai mulut kita, maka kita nggak akan tersesat. Oke, kebenarannya adalah kamar pengantin kita, ya, yaitu adalah stillness, silence, ya, yang menjadi penjaga pintu yang dipercaya. Oke, jadi kan kita itu seperti pengantinnya Kristus, ada di dalam kamar pengantin. Nah, kamar pengantin itu adalah seperti tempat stillness dan silence yang menjaga kamar pengantin itu. Ini satu gambaran bagaimana satu doa itu adalah doa yang stillness, yang silence, yang menjaga kamar pengantin itu. Ya, di sini pentingnya the stillness and the silence, ya. Apa? Stillness dan silence itu adalah apa? Penjaga yang terpercaya dari pintu kamar itu. Ya, trusty enough. Enough itu kayak kasim, ya. Kasim di gereja, kasim di kerajaan itu tahu? Kasim yang menjaga raja siang dan malam itu kan kasim. Ya, jadi yang menjaga hati kita, kamar pengantin itu kan hati, ya. Apa yang menjaga kamar pengantin kita? Stillness and silence. Oke, itu sangat puitis, ya, dia gambarannya. She is betrothed to the king's sons. Let her not come wantonly out, but let faith, who is publicly the bride, be escorted in the street on the back of the voice, carried from the mouth to the bridal chamber of the ear. Ya, jadi doa itu kayak kita itu melahirkan putra raja. Ya, doa itu melahirkan putra raja lewat iman kita. Oke. Nah, yang artinya doa itu bukan teriak-teriak dari suara di jalanan, ya, tapi dari suara dari mulut kita, lalu yang turun ke dalam kamar pengantin melalui telinga. Nah, ini satu gambaran menarik, ya. Pray, ya, tentu dasarnya dengan faith, iman. Tapi bagaimana dengan suara kita? Nah, suara itu makin lama makin turun ke dalam bridal chamber. Bridal chamber itu hati kita. Oke. Bridal chamber of the ear. Of the ear itu artinya apa? Kamar pengantin dari telinga kita. Jadi, apa yang kita dengar, ya, lalu kita bersuara, itu turun ke dalam hati. So, apa yang kamu dengar, apa yang kamu doakan, yang kamu suarakan, itu masuk ke dalam hatimu. Nah, di situ itu menjadi doa. Nah, doa itulah yang melahirkan kemurnian hati, yang disebut dengan the king's son, betrothed to the king's son. Jadi kayak kamu tuh dinikahkan gitu dengan putra raja. Ya, maksudnya dengan Kristus itu, kita sebagai mempelai laki-laki.
ya, atau kamu itu ditahtain, dimakotain jadi putra raja. Jadi kamu jadi penguasa atas hatimu. Siapa yang menjadi penguasa atas hatimu? Ya kamu sendiri yang harus jadi rajanya. Melalui apa? Melalui doa. So, this is very deep. Ini sangat dalam ya. Jadi melalui doa kamu berkuasa atas hatimu. Oke? Tapi dengan iman yang kamu dengar, iman yang kamu ucapkan, itu nggak sia-sia. Tapi turun ke dalam hatimu. For example, seperti Jesus prayer ya. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Itu the one voice. Yang lama lebih lembut, lebih lembut, lebih lembut. Ya, kamu bersuara, kamu dengar nggak? Kamu dengar. Kamu dengar apa? Kamu dengar tentang breather chamber. Kamu dengar tentang mempelai Kristus. Oh Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Lewat dari mulutmu yang kamu ucapkan, lewat telinga yang kamu dengarin, tapi itu membawa masuk ke dalam hatimu. Nah, itulah yang melahirkan melahirkan kamu sebagai penguasa kerajaan itu. Ya, kerajaan itu di dalam hati. You are the king's son, dia katakan. Oke, that's interesting ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Susah nangkapnya. Enggak ya, tapi very deep ya, sangat dalam ya. Hah? Enggak ya? Dalam berapa meter ya? 2,5 meter ya. Oke, nanti ini tambah dalam lagi. Nomor 8. Dalamnya ada 8 meter ini. So it is written that there were many who believe in our Lord, but a few they voice dishonor faith. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi gangguan doa. Doa yang kita dengar, artinya suara yang kita dengar ya, suara-suara yang kita ucapkan yang kita dengar. Tadi kan harus masuk ke dalam breather chamber. Artinya breather chamber itu dalam hati kita ya. Tapi ada banyak yang suara-suara yang juga pada akhirnya menggagalkan itu, menggagalkan iman kita atau doa kita. Ya, walaupun di sini dikatakan hatinya mengaku ya, ataupun dia tetap keep silence, tapi sebetulnya dia tidak percaya, deny. Ya, so let's say kita banyak orang yang believe in our Lord, banyak orang yang percaya kepada Tuhan kita, ya, tapi suara mereka dishonor faith. Suara-suara mereka itu membuyarkan iman mereka. Walaupun hati mereka mengaku, tapi mereka menyangkal. Jadi kita kayak percaya, kita berdoa gitu ya, Tuhan Yesus anak Allah kasih. Kita kayak menyangkal kuasanya, nggak percaya gitu. Kita ya itu namanya dishonor faith. Kita menyangkal kuasanya. Ya. Nah, kemarin saya buat satu renungan bahwa kita menyangkal, kita percayalah tapi kita menyangkal kuasanya. Nah, itu juga dishonor faith. Oke, kita percaya doa itu penting, tapi kita menyangkal kuasa doanya. Nah, that's another problem. Gitu. Nah, kata Saint Ephraim ini akan dishonor faith dan kita nggak akan bisa berdoa dengan cara seperti itu karena kita menyangkal kuasanya. Oke, nomor 9 ini contoh Nabi Yunus ya. Dia berdoa misalnya dalam Yunus pasal 2 itu berdoa dengan silence gitu. Ya. The heart was put to silence in the fish belly. Out of the dumb creature did his prayer creep forth, and God on high heard, for his silence served as a cry. Oke, jadi waktu di dalam Yunus pasal 2 itu kan ketika dia ada di dalam perut ikan, apa yang terjadi? Dia berdoa di dalam silence dan Tuhan itu apa? Dalam ketinggian dia mendengar doanya karena kediaman dia, silence dia itu seperti sebuah teriakan, permohonan. So, contoh doa Yunus itu silent as a cry. Ya, his silence serve as a
Christ. Makanya minggu lalu kita belajar bahwa kenapa kita nggak perlu berkata-kata yang banyak Matius 6 itu. Nah, karena apa? Tuhan mengetahui apa yang kamu akan katakan atau apa yang kamu butuhkan. Ya, Tuhan menginginkan not your voice, but your voice itu adalah in the deep of the heart. Okay, in a single body are both prayer and faith to be found. The one hidden, the other revealed. The one for the hidden one, the other to be seen. Hidden prayer is for the hidden ear of God, while faith is for the visible ear of humanity. Nah, ini bagus banget. Apa artinya ini? Apa hubungan doa dan iman di sini? Doa itu selalu silent, hidden. Kalau faith, kalau bagi Ephraim itu harus dinyatakan. Kayak kamu mengucapkan Tuhan Yesus Anak Allah, itu adalah doa yang lahir dari iman. Tapi belum tentu doa lahir dari silence. Ya. Tapi doa yang lahir dari iman yang diucapkan itu harus menjadi doa yang melahirkan silence. Berarti yang kamu ucapkan itu enggak bunyi sia-sia. Kamu dengar kembali, masukkan kembali ke dalam hatimu. You get it? Paham nggak? Oke, ya itu tadi di nomor berapa itu? Ya, yes, bukan tadi di ini ya. Mana tadi? Ini ya. Oke, ini ya. Faith. Oke, jadi ini nomor 7. Lalu keep silence with ini ya. Mana sih? Ya, nomor 6 ya. Oke. Ya, betul. The inner chamber ini ya. Mana tadi sound. Ya, nomor 5, let the prayer. Oke. Nah, artinya gini. Doa yang lahir dari iman itu memang doa yang bersuara, kita tidak menyangkal kuasanya. Tetapi tadi suara itu harus apa? Carried from the mouth, nomor 7 ya. Carried from the mouth to the bridal chamber of the ear. Itu saya, ketika kamu berdoa dengan iman, kamu mengatakan Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihani aku orang berdosa. It's your faith. Ya, jangan dishonor faith. Tapi itulah imanmu yang kamu meyakini ada kuasa di balik kata-kata itu. Tapi waktu kamu mengatakan itu kan keluar dari mulutmu, keluar dari iman. Ya, mulut itu identik dengan iman. Kamu confess, kamu mengakui gitu. Oke, and then kamu dengar kan? Nah, dengar itu harus kamu masukkan ke dalam hati. Itu jadi apa? Nih, menjadi apa? Kamu menjadi apa? Silence. Doa yang silence. Oke? Doa yang silence yang tersembunyi. Sama seperti perintah Matius 6 itu. Masuklah ke dalam kamarmu yang tersembunyi. Oke? Kamar itu ibarat seperti bridal chamber atau apa? Hati. Ya, yang tersembunyi. Oke? So, faith is revealed, prayer is hidden. Ya, jadi ada yang tersembunyi, tapi ada yang kelihatan. Nah, hidden prayer, doa yang tersembunyi itu adalah apa? All the hidden ear of God. It means that itu kayak doa yang misteri itu adalah doa yang untuk hidden ear, untuk telinga Allah yang tersembunyi. Jadi seperti doa yang silence itu seperti telinganya Allah yang tersembunyi. Itu doamu itu didengar sama Allah in silence. Jadi kalau kita kemarin belajar Al-Fatihah,
misalnya kayak Musa dan sebagainya, mereka doanya keras gitu, from faith. Tapi itu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka doakan itu apa? Mereka masuk ke dalam hatinya, tidak menyangkali kuasanya. Okay, now that's the hidden prayer. Is for the hidden ear of God. While faith is for the visible ear of humanity. Tetapi iman itu apa? Iman itu adalah macam visible ear, telinga yang kelihatan bagi sesama. Jadi waktu kamu berdoa itu menyatakan imanmu kepada sesama. Oh iya, Tuhan Yesus, anak Allah kasih anak Allah berdoa. Iya, kamu sesamamu jadi tahu Tuhan itu penuh kuasa. Faith, ya. Maka kalau Rasul Paulus mengatakan, kalau nggak ada yang memberitakan, bagaimana orang bisa percaya kan gitu. Jadi kalau nggak ada orang yang mengaku imannya, tidak menjadi visible ear for humanity. Oke, ini ya, hidden prayer is apa? Is for the hidden ear of God, while faith is for the visible ear of humanity. Ya, oke, ada pertanyaan di sini. Bisa membedakan between prayer and faith, apa hubungan antara doa dan iman? Kita baru jam 2 ya. Baru jam 2 kan, jam 4 kan? 2 jam lagi. Oke, apa hubungan prayer and faith di sini? Tuh, nomor 10. Hah? Apa hidden? Hah? Iya. Oke. Iman itu didengar oleh sesama. Doa itu didengar oleh Tuhan. That's good point, ya. Lalu apa lagi? Prayer itu hidden. Itu menjadi hidden ear of God. Dalam doa, iya, doa itu sebetulnya menyatakan iman keluar kepada sesama, tapi balik lagi menjadi silence buat kita. Ya, nah, and then apa lagi? Doa itu lahir dari seperti tadi. Doa itu lahir dari, kalau anak itu lahir dari rahim ibunya. Doa itu lahir dari rahim kita. Rahim itu apa di sini? Iman. Ya. Nah, iman itu berarti you believe dia kepada Tuhan dan kuasanya gitu. Kamu nggak mengabaikan kuasanya. Ada makanya Efraim kan mengatakan ada orang yang percaya sama Tuhan. Mana tadi dia bilang? Tapi dia menyangkal kuasanya. Nah, itu nggak bisa. Ya kan? Permisi. Believe. Ada pertanyaan. Nomor berapa? Nah, ya. Believe in our Lord, tapi dishonor faith, menyangkal kuasanya. Gitu. Kenapa? Siapa yang bertanya? Pak Hendarto, Pak. Oh, di chat. Oke, chat ya sekarang ya. Izin bertanya, Pak, bila ada orang agama lain berdoa dalam nama Yesus, maupun juga mendoakan doa Yesus, apakah itu berarti menyatakan dirinya juga beriman pada Yesus? Namun bagaimana bila ia tidak merasakan perwujudan imannya melalui sakramen baptis? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya ngerti nggak dulu? Bila ada orang agama lain berdoa dalam nama Yesus, maupun juga mendoakan puja Yesus ya, Jesus prayer, apakah itu berarti menyatakan dirinya juga beriman pada Yesus? Nah, itu gimana? Dia berdoa dalam nama Yesus, tapi dia juga mendoakan doa Yesus. Apakah, tapi dia beragama lain gitu. Apakah itu berarti dia menyatakan dirinya juga beriman pada Yesus? Ya atau enggak ya? Hah? Kan dia berdoa dalam nama Yesus, Pak. Tapi imannya bukan kepada Yesus. Ya percuma saja. Soalnya kan pintu utama untuk datang kepada Yesus iman.
Iya, that's right. Apa namanya? Kita nggak bisa, you have to confess and hidden and confess gitu ya. Kalau orang yang sembunyi-sembunyi beragama, ya nggak pernah confess his faith, gimana itu? Oke, confess di sini mungkin bisa gini, confess publicly, ya, karena misalnya zaman dulu lah ya, kalau mengakui terbuka saya ini orang Kristen, itu taruhannya nyawa, ya kan, penggal, confess. Tapi ada yang pura-pura, ya dia beriman sebetulnya, tapi dia nggak berani mengaku. Ada yang seperti itu banyak. Tapi kalau kita baca cerita Saint, ya semuanya publicly ya. Mereka mengakui lalu mereka siap mati martir. Tapi mungkin nggak semua punya faith yang sebesar itu. Oke. Nah, saya tidak mengatakan berarti dia tidak beriman. Nah, tapi ini konteksnya adalah dia beragama lain nih. Ya tentu enggak. Ya, karena semua orang juga bisa belajar tentang Kristus. Ya, di sini di agama Islam, Yesus itu juga salah satu nabi, gitu. Ya kan? Mungkin ya, atau di agama lain mungkin nggak kenal siapa Yesus itu. Tapi nggak mungkin dia akan bisa berdoa dalam nama Yesus. Dan karena apa? Iman aja nggak punya gitu loh. Ya, kalau konteks agama lain, walaupun dia bisa pakai nama Yesus, tetapi itu namanya dishonor faith, menyangkal kuasanya. Ya, sebut nama Yesus mah semua orang bisa. Ya kan? Gitu. Tapi apakah itu sungguh-sungguh confess your faith dan itu masuk ke dalam hatimu? Enggak kan? Kalau beragama lain ya kan? Gitu. Oke? Nah, so memang dia harus confess. Memang harus memberi dirinya untuk mengakui di hadapan gereja, and then maybe dibaptis, ya walaupun resikonya besar misalnya, ya. So this is our faith yang nggak bisa cuma sekedar ibaratnya apa ya, hanya sekedar confess gitu loh, tapi juga memang harus ini masuk ke dalam hatimu. Namun bagaimana bila ia tidak merealisasikan perwujudan imannya melalui sakral? Iya, jadi kalau dia nggak bisa, dia nggak dibaptis, dia nggak, ya belum, oke, ya belum, dia belum bisa berdoa seperti yang Ephraim ajarkan. Karena apa tadi? Mulai dari faith dulu ya kan? Faith itu kan seperti womb-nya, gitu. Nah, jadi kalau womb-nya, rahimnya aja masih ditutup rapat, gimana bayinya mau keluar kan? Benar nggak? Jadi kalau rahimnya masih ditutup rapat, faith-nya masih ditutup rapat, gimana doa itu bisa keluar? Jadi, ngerti nggak? Nah, oke. So, nggak bisa, nggak mungkin ya. Jadi jawaban saya ya, bila ada orang agama lain berdoa dengan Yesus, maupun juga mendoakan doa Yesus, apakah itu berarti menyatakan dirinya juga beriman pada Yesus? Ya tidak. Ya, jadi dia harus benar-benar confess his faith, harus menyatakan faith-nya dulu, gitu ya. Artinya terima Tuhan dulu. Ya, seperti Zakheus itu ya kan, dia orang Yahudi, dia tentu beragama Yahudi, tapi dia punya faith kepada Kristus. Oke? Dan sampai akhir hidupnya dia mengakui Kristus kan, Zakheus itu. Oke, ini ya, ini satu kutipan yang bagus ini. Kalian bisa pakai nanti misalnya waktu kalian kasih homili, khotbah atau kutip dong, ya kan? Tapi kalian mesti jelasin. Gitu. Nanti kalau ditanya orang nggak gagap gitu. Aduh apa ya tadi ya? Ya tapi itu oke lah, ya daripada enggak sama sekali. Oke, ada pertanyaan di sini. So, what is faith and what is the relation between prayer and faith? Prayer itu, faith itu apa?
Faith melahirkan prayer. Faith, visible ear of humanity. Prayer itu hidden ear of God. Ya kan? Gitu. Ya, ada amin? Ini ya. Oke, nomor 11. Our prayer has become like the hidden is within our body, but let it richly give forth the fragrance of our faith. Nah, ini dia, ini penting ini. Apa maksudnya ini? Doa itu jadi kayak seperti apa? A hidden taste within our body. Iya. Oke. Terus memberikan kamu apa? Keharuman dari iman. Ya. Jadi iman kalau nggak ada doa itu iman yang hambar. Nggak ada rasa, kata Efraim. Jadi kalau kamu beriman kepada Kristus, kamu ada doa. Nah, itu memberi rasa pada imanmu, dia katakan. Memberikan wangi, fragrance, keharuman. Atau taste, rasa yang kaya gitu. Jadi kayak semacam, kalau rasa itu kayak semacam garam lah ya, bekerja tersembunyi. Atau seperti minyak wangi. Ya. Nah, lalu minyak itu bekerja di dalam tubuhmu itu yang bau jadi wangi. Ya. Oke. Dengan doa. Jadi kalau orang yang nggak berdoa itu orang yang bau. Imannya bau. Ya, sange. Halo, di sini fragrance acts as a herald for the taste in the case of that person who has acquired furnace with taste all sense. Artinya apa ini? Apa? Jadi keharuman iman itu akan menghasilkan apa? The fragrance of our faith itu adalah the fragrance acts as a herald for the taste in the case of that person. Jadi keharuman iman itu memancarkan keharuman akan tindakan dia, ya, tindakan dia, fragrance acts, okay, which who has acquired the furnace which taste all sins. Jadi nanti semua tindakannya itu akan menjadi apa? Furnace tahu nggak? Gitu. Nanti akan menjadi yang dibawa sampai dia mati, akan mengetes semua apa hidupnya itu. Jadi kalau sampai sama Tuhan cium bau, nah dari mampus kita. Jadi kamu lihat kreatifnya Efraim, ya, gitu. Fragrance, the taste, ya. So very rich ya. Jadi faith itu ternyata wangi gitu ya. Faith itu harusnya wangi oleh doa kita. Nah itu menghasilkan wangi atas kuburan kita. Jadi kuburanmu si wangi juga. Dihiasi dengan apa? Perbuatan yang baik. Oke, yang ke-12. Truth and love are wings that cannot be separated. For truth cannot fly without love, nor can love soar love without truth. The yoke is one of meeting. Nah, ini yang suka Valentine ini, kasih catatan ini sama pasangan. Ya kan? Gitu. Terus kasih apa namanya? Coklat atau sabun, ya kan? Oke. Apa itu? Oke. Sebab atau cinta tidak bisa soar a love, tidak bisa bertumbuh sendiri tanpa kebenaran. A yoke is one of meeting. Artinya apa? Yoke itu tahu nggak?
cook mereka, maksudnya masing-masing itu adalah one of a meeting, saling memikul. Jadi sebuah cook deh. Oke? Jadi kalau cook itu kan kayak gini ya. Nah, ini satu love, satu truth. Jadi imbang, yoke meeting. Nah, itu gambaran kebenaran dan kasih. Itu seperti sayap, dua sayap ya, yang nggak bisa dipisahkan. Ya, kebenaran nggak akan bisa terbang tanpa kasih. Coba kamu punya burung, sayapnya kamu patahin satu. Ya. Tentu nggak bisa terbang. Nah, what does this mean? Artinya apa? Apa tuh truth and love di sini? Tentu kita tahu truth itulah perkataan Tuhan. Love itulah melakukannya. Ya, seperti dalam Matius 7 itu kita mendengar dan melakukan. Nah, itu seperti truth and love. Mendengar itu berarti truth-nya, melakukan itu berarti love-nya gitu. 13. The eyes two pupils see and move together, although the nose separate them. Ini juga bagus nih ya. Okay, they are not divided, for not even the slightest blink of one eye can escape the other's attention. Nah, ini bagus banget. Artinya apa ini? Iya. Oke. Ini sangat puitis ya. Nah, dua mata, pupils ya, itu melihat dan bergerak sama kan. Coba kamu lihat ke kiri, maka duanya ke kiri kan, ke kanan gitu kan. Ya. Nah, oke. Tapi hidung tidak bisa. Emang keduanya dipisah oleh hidung ini kan, gitu. Oke, walaupun hidung itu memisahkan dua matamu, tapi matamu lihat kemana dia selalu ikuti. Pupilsnya maksudnya bola matanya. Jadi kedua mata kita nggak pernah bisa terpisah. Ya mungkin kecuali matamu satu udah rusak ya, juling atau apa gitu kan. Nah itu lain lagi. Ya bahkan ada satu slightest blink ya, maksudnya ya kedipan yang sedikit pun dari salah satu matamu can escape, tidak bisa melepaskan dari perhatian. Jadi kalau ada satu sedikit aja, matamu pasti udah bergerak ke situ. Kiri kanan pasti ikut. Gitu maksudnya ya. Nah, it means that apa artinya? Kita lihat ya bahwa antara kita dengan Allah itu, tadi saya katakan our spiritual life itu sebetulnya like our two pupils of eyes, ya, terjadi dalam hidup kita, either into in the slightest case, akan ini ya, slightest blink, Allah itu nggak peduli sama kita, ya, dia nggak pernah terlepas sekalipun perhatiannya sama kita. Nah, jadi kayak gambaran the eyes of the two pupils. Lalu tadi dikatakan doa itu menghasilkan rasa keharuman. Benar nggak itu? Pernah coba nggak? Kamu berdoa, lalu kamu berkeringat, lalu kamu bau gitu. Bukan itu kan maksudnya. Tapi apa? Keharuman, rasa dari imanmu itu kayak gimana? Ini something yang abstrak gitu ya. Tapi dia jelaskan dengan baik gitu. Jadi kayak rasa dari iman, keharuman iman itu apa? Nah, kayak gimana ya? The fragrance of your faith. Ya, pernah alami nggak? Iman kita itu jadi harum seperti apa ya? Bunga mawar. Oke. Harum bunga mawar wangi ya, gitu. Atau seperti parfum, by prayer, tapi ya bukan dengan parfum yang murahan.
Oke, nomor 15. Oke, coba baca nih. A man's feet and eyes reprove him for being thus divided. The heart is like a toiling ox. Nah, ini penting. Equally divided. For it has divided itself up between two yokes, the righteous yoke and that of injustice. Aduh, artinya apa ini? Tadi ada truth and love. Nah, ini sekarang dia jelasin lebih detail ini. Reprove him for being thus divided. Jadi kakimu dan matamu itu membuktikan kamu adalah pribadi yang utuh, ya kan? Nggak bisa dibagi-bagi, gitu. Jadi kalau misalnya matamu dan kakimu itu kan pasti harus sinkron, gitu maksudnya. Oke? Lalu the heart is like a toiling ox. Hati, tapi hati itu seperti apa? Ox itu kerbau ya, maksudnya lembu lah ya, lembu yang membajak gitu ya, yang kerja keras. Oke, equally divided. Oke, for it had divided itself up between yokes. Jadi hatimu itu kayak harus kerja keras tapi terbagi dua, karena harus memikul dua yok ini, dua kuk ini. Ya, apa? Satu kuk yang benar, satu kuk yang tidak adil, yang tidak benar. So, our heart is the battlefield. Ada yang bilang ya, hati kita itu kalau Philokali itu gambarkan like the apa? Saya lupa. Hegemonikon, ya, hegemonikon. Jadi saya pengemudi kapal antara memikul dua yok ini, yoknya Allah atau satu lagi yok dagingmu, keinginan dagingmu. Nah, maka hati itu gambarannya itu seperti kerbau lagi, lembu yang setiap hari itu bekerja gitu, bekerja keras. Ya, oke. Nomor such a person has subjected his will. Ini maksudnya, jadi kalau orang yang seperti ini antara dia mau menaklukkan keinginannya kepada husbandman under heavy yoke, he draws out error and feels. Dia benar-benar mau membajak ya kepada penggarap itu, benar-benar mau membajak. Yoke itu kan untuk membajak, ya kan? Membajak hatinya, menggarap hatinya. Oke? Atau sowing thorns in the place of it, ya, atau ada yang membajak tapi menabur benih yang apa? Jahat. Bajak nih, bajak capek, hati kita capek membajak. Tapi ternyata ada musuh nih yang bisa datang apa? Menabur benih yang jahat. Udah capek-capek dibajak, lalu ada musuh yang datang menabur benih yang jahat. Oke, nah itulah hati kita kenapa selalu penuh dengan kerja keras. Karena kita mesti hati-hati, ya, hati yang subur, tanah yang subur, ini juga bisa ditanami musuh, benih jahat. Seperti perumpamaan lalang dan gandum, ya kan? Gitu. Apa itu? Kumpul HP ya. Oke, sekali satu lagi. Let prayer wipe clean the murky thought. Let prayer wipe clean the senses of our life. And let one such man who is divided connect himself and become one before you. Jadi marilah doa itu apa? Iya, lalu biarlah iman itu juga. Iya, jadi doa membersihkan dari dalam, iman itu membersihkan dari luar. And then, dan biarlah kita ya, yang tadi ya, yang divided tadi, terpecah tadi, collect lagi, kumpulkan lagi jadi satu di hadapan Allah. Ya. Tadi kan terpecah jadi dua ya. Righteous yoke atau injustice yoke. Nah, oleh doa kita kumpulin lagi harus jadi satu. Become one before you. Ya, ini kutipan jelas bagus banget. Let prayer, adalah doa itu
memurnikan kita dari pikiran yang murky, yang jahat, tapi biarlah iman itu juga membersihkan kita dari indera-indera yang tidak benar. Maksudnya secara luar. Let one such man who is divided collect himself and become one before him. Nah, ini nggak bisa teori. We have to practice it. Kita mesti, ini pengetahuan. How to become like faith. Berarti kalau itu jadi iman, we confess it, we learn it. Iman tambah pengetahuan, ya kan? Kita pelajari, confess it, pelajari. Tapi cukup nggak? Kita harus dengar, ya kan tadi. Lalu kalau sudah kita dengar, kita pelajari, ngapain? Nah, masukkan ke dalam hatimu. Jadikan itu doa. Oke, jadi jadikan ini doa, baca lagi, jadikan ini doa-doa. Misalnya tadi kamu baca ini, jadikan ini doa. Kamu baca ini kan berarti kamu apa ini? Misalnya kamu baca ini, berarti ini apa? Ini jadikan ini imanmu yang ditambah dengan pengetahuan. Tapi nggak cukup kata Ephraim, harus jadi apa? Breather chamber, harus masuk ke dalam hati. Ya, yang kutipan nomor berapa tadi itu? 7 ya. Nih. Ini ya. Nomor 7 ya. Oke. Jadi carried from the mouth to the breather chamber of the ear. Jadi dari mulut, dari iman kita mengakui, kita baca, kita pelajari. And then, jadi karena itu breather chamber of the ear, jadi telinga hati, maksudnya yang diturunkan ke dalam hatimu. Jadi kan itu menghasilkan itu doa. Let us practice, katakanlah kita praktis tadi bisa doa Lenten prayer itu atau Jesus prayer itu silakan. Tapi waktu kamu mengucapkan doa itu lahir dari iman, yang kamu nyatakan. Lalu kamu dengar, tapi masukkan itu menjadi hidden prayer. Jadi doa yang tersembunyi. Bisa? Latihan ya. Oke, kita sama-sama latihan. Lalu dikatakan dari situlah kita bisa menghasilkan taste of the faith, fragrance of the faith. Ya, iman yang penuh rasa, iman yang penuh dengan kewangian. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Biasanya nggak ada, ya kan? Oke, minggu depan, jadi yang kalian ringkas ini sebetulnya ini aja lah ya. 1 sampai 17, ya, antara faith dan prayer tadi. Oke, make it berapa paragraf itu? Ya, tadi di awal-awal misalnya tentang apa tadi? Exegesis apa itu? Nah, itu nggak usah. Ya.